Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Para santri-santriku kelas 9 dari kelas 9A sampai 9G. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk mempelajari pelajaran usul fikih materi yang selanjutnya, yaitu materi yang ke-6 ya, materi yang ke-6. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang disiapkan kitabnya, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Kemarin kita sudah sampai bait yang ke-21 ya. Sekarang insya Allah kita akan mempelajari bait ke-22 sampai 28 ya. Materinya tentang ilmu dan jahil ya. Pengertian dari ilmu dan jahil dan pembagian ilmu dan jahil. Kalian siapkan di halaman 9 ya, dibuka kitabnya di halaman 9. Saya ulangi lagi, kemarin sudah saya jelaskan bahwa ketika saya maknai, kalian harus langsung dimaknai di kitabnya. Nanti ketika sudah ada tatap muka, pembelajaran yang tatap muka, nanti akan saya cek makna kalian, kitab-kitab kalian apakah sudah lengkap maknanya atau tidak ya. Jadi kalau yang kitab kalian masih belum lengkap ya maknanya, dilengkapi dulu maknanya. Nah, besok ketika sudah ada tatap muka akan saya cek dan itu akan saya masukkan dalam penilaian harian ya, bisa menambah nilai kalian. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada 'anna min barakatihi wa asrarihi darul amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilmuna ma'rifatul ma'lumi in tabaqat li wasfil mahdumi. Wa ilmuna ma'rifatul ma'lumi in tabaqat li wasfil mahdumi. Wa ilmuna utawi ilmu kita, ilmu menurut kita. Wa ilmuna utawi ilmu menurut kita, ma'rifatul ma'lumi iku ngawarai perkara kang diweruhi. Ma'rifatul ma'lumi iku ngawarai perkara kang diweruhi. Intabaqat lamun cocok. Intabaqat lamun cocok. Apa ma'rifah? Intabaqat lamun cocok apa ma'rifah liwaswi maring sifate al-ma'lum. Liwaswi maring sifate al-ma'lum al-mahtumi kang ditetepake. Al-mahtumi kang ditetepake. Nah saja saya baca muradnya ya. Yakni tembung ilmu menika menawi menurut lugat artine yakin. Nanging menurut istilah menika ngerteni perkawis ingkang pantes dipun mangertosi sarana cocok kalayan kahanane ingkang samestine. Dados mangertosi bilih Allah taala menika wujud tur qadim. Lan alam menika wonten ingkang mujudaken sanes-sanesipun. Jadi ini menjelaskan tentang pengertian ilmu. Kemarin di page sebelumnya sudah jelaskan bahwa ilmu itu lebih umum daripada fikih ya. Fikih lebih khusus daripada ilmu ya, karena ilmu bisa mencakup fikih, nahwu, tauhid dan lain sebagainya. Fikih nanti lebih khusus daripada ilmu. Sekarang pengertian dari ilmu itu apa ya? Ilmu kalau dilihat dari makna bahasa secara lugat artinya yakin ya. Kalau menurut istilah yang dimaksud dalam usul fikih yaitu ngawarai perkara, mengetahui sesuatu
dan memang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi kita punya pengertian terhadap sesuatu, kita punya pemahaman terhadap sesuatu, dan kenyataannya memang seperti itu. Nah, itu namanya ilmu. Nah, kalau dicontohkan di kitab ini, misalnya kita tahu bahwa Allah itu ada, ya. Kita punya pemahaman, kita punya pemikiran bahwa Allah itu ada, dan kenyataannya memang seperti itu namanya ilmu. Ya. Jadi kita tahu bahwa matahari itu terbit dari timur. Ya, kenyataannya seperti itu, ya, itu berarti ilmu. Ya. Jadi mempunyai pengertian terhadap sesuatu dan kenyataannya memang demikian, itu namanya ilmu. Ya, gampang ya. Saya lanjutkan. Wal jahlu qul tasawwuru syai'i ala khilafi wasfi alladhi bihi ala. Wal jahlu qul tasawwuru syai'i ala khilafi wasfi alladhi bihi ala. Wa qila haddul jahli faqdul ilmi basitan aw murakkaban qad summi. وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا قد سمي بسيطه في كل ما تتثر تركيبه في كل ما تصور بسيطه في كل ما تتثر تركيبه في كل ما تصور والجهل utawi jahil والجهل utawi jahil to bodho ya. Kul ngucap sira tasawwur syai iku nemu suwiji-wiji. Tasawwur syai iku nemu suwiji-wiji. Ala khilafi wasfihi ing atase nulayani sifate syai. Ala khilafi wasfihi ing atase nulayani sifate syai. Alladzi ala aitamayyaza. Alladzi ala kang dadi beda. Alladzi ana kang dadi beda apa syai' bihi kelawan alladzi itu wasf bilang sifat. Ala kang dadi beda apa syai' bihi kelawan alladzi. Wakilan dingendikaake haddul jahli utawi pelanggarane bodho. Haddul jahli utawi pelanggarane bodho fakdul ilmi iku kesepen ilmu atau ora ana ilmu, ora anane ilmu. Faktul ilmi ku sepen ilmu, ora anane ilmu, jadi ora ngerti. Ya. Qatsumiyah kan teman-teman diarani apa jahil. Qatsumiyah kan teman-teman diarani apa jahil basiton ing jahil basit au murakkaban utawa jahil murakkab. Au murakkaban utawa jahil murakkab. Basitu utawi basite jahil. Basitu utawi basite jahil. Jahil basit ya maksudnya. Basitu utawi basite jahil fi kulli ma iku ing dalem saben-saben perkara. Fi kulli ma iku ing dalem saben-saben perkara tahta sara kang tetep ing dalem ngisor bumi. Tahta sara kang tetep ing dalem ngisor bumi. Tarkibu utawi murakabe jahil. Tarkibu utawi murakabe jahil atau jahil murakab ya. Fi kulli ma itu iku ing dalem saben-saben perkara. Fi kulli ma iku dalam saben-saben perkara tasawwur kang nemu sapa wong. Tasawwur kang nemu sapa wong. Saya baca muradnya. Ingkang kaosanan jahil menika penemune dhateng setunggal perkawis boten cocok kalayan sifat ingkang sakmestine. Kados gadah penemu menawi Allah Ta'ala menika boten wujud lan alam menika qadim. Saweneh niku kaul yang lain ya, pendapat yang lain wonten ingkang mestani menawi jahil menika mboten ngerti mutlakon. Tegese sami ugi boten wonten penemu babar pisan utawi wonten penemu nanging kelintu. Menawi boten wonten penemu babar pisan dipun mestani jahil basit. Kados boten ngertos perkawis ingkang wonten ngandhap bumi. Menawi wonten penemu nanging kelintu tegese boten cocok kalayan kahanan kang sakmestine dipunstani jahil murakkab. Terus mestani menawi alam menika qadim. Begini. Ya. Ilmu itu lawannya jahil, ya. Ilmu itu lawannya jahil. Kalau pengertian ilmu tadi dijelaskan mengetahui sesuatu, mempunyai
pemahaman terhadap sesuatu dan memang kenyataannya seperti itu, ya, itu disebut ilmu. Dia punya pengertian, punya pemahaman, punya pemikiran bahwa Allah itu ada. Kenyataan memang benar-benar ada. Itu namanya ilmu. Berarti dari pengertian ini sebaliknya sebaliknya berarti dia punya pemikiran, punya pengertian tetapi tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Dia punya bayangan, ya. Punya bayangan, bahasa di kitab tadi punya panemu, ya, punya panemu tetapi kenyataannya tidak demikian. Misalnya ada orang punya pemikiran bahwa Allah tidak ada misalnya. Kan kenyataannya tidak seperti itu, ya, berarti jahil, ya. Dia punya pemikiran tetapi tidak sesuai dengan kenyataan yang orang punya keyakinan bahwa alam itu qadim. Nah, kenyataan tidak demikian. Nah, berarti itu jahil. Atau contoh yang mudah. Orang punya pemikiran, punya pandangan kalau matahari itu terbitnya dari sebelah utara. Nah, kenyataan tidak demikian, ya. Kenyataannya matahari terbit dari timur. Ini berarti jahil, ya. Kalau ilmu itu dia punya pemahaman, punya pemikiran dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kalau jahil jadi dia punya pemahaman tetapi tidak tepat. Nah, itu lebih mudah lagi, ya. Kalau sederhanakan lagi, ilmu berarti kau bisa menjawab dengan benar, punya jawaban dan jawabannya benar. Ya, kalau jahil berarti punya jawaban dan jawabannya salah, tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu satu pendapat, ya, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, jahil itu pengertiannya lebih luas, ya. Ya, tadi dikatakan faktul ilmi, ya, wakilahatul jahli faktul ilmi. Jahil itu pokoknya tidak tahu, tidak orang ngerti gitu, ya, secara mutlak, ya. Nah, ketika dalam pengertian ini maka jahil dibagi dua, ya, sebagaimana yang di gambar ini, ya. Jahil itu ada dua, ada jahil basit, ada jahil murakkab, ya. Jahil basit itu berarti dia memang tidak tahu sama sekali, ya kan? Tidak tahu sama sekali. Kalau jahil murakkab dia itu punya jawaban, ya, punya jawaban tetapi keliru, punya pemikiran tetapi tidak tepat. Nah, jahil murakkab. Jadi jahil murakkab ini pengertiannya hampir sama dengan yang pendapat pertama tadi. Jadi kalau basit itu memang dia tidak punya jawaban sama. Jadi kalau lebih bisa sederhanakan, ya, kalau jahil basit ya ditanya, dia bilangnya tidak tahu, ya, tidak ada jawaban sama sekali. Tapi kalau murakkab dia asal jawab tapi kenyataannya tidak seperti itu. Jahil murakkab. Ya basit itu artinya dia kebodohannya hanya satu, ya kan? Dia tidak tahu dan dia mengatakan tidak tahu, ya kan? Nah, berarti keduanya hanya satu. Kalau jahil murakkab dia sudah tidak tahu tapi tidak rumongso nek orang ngerti, kan gitu. Nah, sehingga dia akhirnya menjawab ternyata keliru. Itu jahil murakkab. Murakkab itu artinya double, ya. Nah, contohnya tadi misalnya ditanya, ya, matahari itu terbitnya dari mana? Jadi dia jawab saya tidak tahu, itu berarti jahil basit, ya. Kalau langsung dia jawab oh terbitnya dari utara, ini berarti jahil murakkab. Yang pertama dia tidak tahu, yang kedua kok ngawur sengaja, ya. Nah, itu jahil murakkab. Bisa dipahami, ya. Saya lanjutkan. Wal ilmu imma bittirarin yasulu au biktisabin hasilun fal awwalu al mustafadi bil hawasil khamsi bisyammi au bil dhawqi au bil lamsi wasam'i wal ibsari thumma tali ma kana mawqufan ala istidlali. Wal ilmu utawi ilmu wal ilmu utawi ilmu imma bittirarin ana kalane kelawan ittirar, imma bittirarin ana kalane kelawan ittirar. Ittirar itu berarti secara aksiomatik, secara langsung, ya, otomatis gitu, ya. Bittirarin kelawan ittirar yasulu hasil apa ilmu, yasulu hasil apa ilmu,
Ilmu ada kalanya diperoleh secara otomatis langsung. Au biktisabin atau kelawan iktisab. Iktisab itu melalui usaha. Au biktisabin atau melalui iktisab, kelawan iktisab, usaha. Hasilun hasil. Hasilun hasil. Di ilmu bisa hasil bisa tercapai dengan secara otomatis, bisa tercapai juga dengan melalui usaha. Fal awalu mengko utawi kang pertama. Fal awalu utawi kang pertama dari sing itirar ya, yang itirar kal mustafadi ku kaya ilmu kang diperoleh. Kal mustafadi kaya ilmu kang diperoleh, ya, yang diperoleh yang didapat bil hawasil khamsi kelawan panca indra. Bil hawasil khamsi kelawan panca indra. Indra sing 5 panca indra. Bisyami kelawan di ambu. Bisyami kelawan di ambu di indra penciuman ya. Au bidzauqi kelawan diicipi. Au bidzauqi kelawan diicipi, dirasakno, perasa ya. Indra perasa. Au bil lamsi utawa kelawan demek. Nah, digerayang, didemek. Au bil lamsi utawa kelawan demek, dan peraba. Wasam ilang ngrungokake. Wasam ilang rungok indra mendengar. Wal ibsori lan ningali. Wal ibsori lan ningali. Ibsor ya, kalau ibsor itu masdar. Ya, masdar dari absara yubsiru ibsoron. Kalau absor itu jamak dari basoron, namanya melihat matanya. Kalau ibsor itu melihat. Ini masdar ini. Wa ibsori lan ningali. Tumatali nuli utai kang ngiring-ngiringi. Tumatali nuli utai kang ngiring-ngiring. Kang ngiring maksudnya yang berikutnya berarti iktisab ya. Yang pertama awal tadi kan ittiror. Yang berikutnya yang selanjutnya itu iktisab yang kedua. Maiku ilmu kana kang ana apa ma. Maiku ilmu kana kang ana apa ma mauqufan iku tergantung. Mauqufan iku dikandhekake cara kula manane. Mauqufan iku tergantung dikandhekake alas didilale ning atase golek dalil. Alas didilale ning atase golek dalil. Langsung saya baca menurutnya. Ilmu menika kabagi kalih. Ilmu daruri, setunggal ilmu daruri kalih ilmu iktisabi utawi naduri. Ilmu daruri inggih menika ilmu ingkang hasilipun tanpa ngangge angen-angen. Kados menemu ingkang hasilipun kanthi salah setunggalipun panca driya gangsal. Kados ngertos menawi bunga mawar menika wangi sebab dipun gondo. Uyah menika asin sebab dipun icipi. Kain menika kasar sebab dipun gerayang. Menika montor sebab suwantenipun kepireng terdengar ya. Lan papan tulis menika cemeng itu hitam sebab dipun tingali. Lan upamane malih bapak menika langkung sepuh tinimbang anak kalih ping kalih menika sekawan lan sanes-sanesipun. Ilmu iktisabi utawi nadhari menika panemu ingkang hasilipun kanthi diangen-angen lan ngangge dalil. Kados ngertos bilih alam menika wonten ingkang mujudake. Inggih menika Allah Ta'ala. Dalile Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Utawi dalil mantiki al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun wa kullu hadisin lahu muhdisun. Al-alamu lahu muhdisun. Nah, ini. Jadi tadi kan membahas tentang jahal dan ilmu ya. Kalau jahal tadi sudah ada pembagiannya, ada jahal basit, ada jahal murakkab. Nah, sekarang ilmu juga ada pembagiannya ya. Ada ilmu iktisabi atau ilmu nadhuri, ada ilmu ittirari atau ilmu daruri. Nah, ini bisa dilihat dari maknanya dulu bisa ya. Ilmu iktisabi itu artinya usaha, dengan usaha. Nadhuri itu artinya mikir-mikir ya. Nah, jadi pengertiannya mana? Ilmu ingkang hasilipun kelawan mikir-mikir lan istidlal. Ilmu itu apa? Tadi kembali ke pengertian tadi, mempunyai pemahaman ya, mempunyai pengertian dan memang cocok dengan kenyataan yang sebenarnya. Nah, kamu punya pengertian tadi, punya pemahaman tadi itu hasilnya dari apa? Nah, kalau hasilnya melalui pemikiran, nadhar ya, berpikir, dan melalui istidlal mencari petunjuk, berarti ada usaha ya. Untuk bisa mendapatkan ilmu tadi melalui usaha
Itu namanya ilmu iktisabi atau ilmu nadhari. Ya. Contoh yang mudah aja. Misalnya kalian pengen ngerti cara menghitung pada tanggal sekian itu hari apa. Nah, kalian tahu tanggal lahir kalian, ya. Misalnya tanggal 17 Agustus tahun sekian. Nah, itu hari apa, ya. Ketika kalian belum tahu caranya, ya kan, berarti kan belum ada ilmu. Nah, karena belum ada pemahaman yang sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Nah, terus kalian berusaha untuk bisa tahu, ya. Caranya dengan belajar ilmu falak misalnya. Nah, ketika kalian belajar ilmu falak, diberitahu caranya, untuk mengetahui hari caranya demikian, ya. Sehingga kalian bisa mencari tanggal 17 Agustus misalnya tahun 45 itu hari apa, pasarannya apa, ya. Ini berarti ilmu yang kalian peroleh itu melalui usaha, ya, melalui nadhar dan istidlal. Nah, karena melalui nadhar dan istidlal maka disebut ilmu iktisabi atau ilmu nadhari. Contoh lagi, misalnya kalian awalnya belum bisa membaca kitab kuning, membaca kitab gundul, ya kan? Nah, terus kalian bagaimana bisa membaca kitab, ya, supaya benar cara bacaannya, cara maknanya benar. Kan nggak bisa ujuk-ujuk bisa, kan nggak bisa, ya kan? Otomatis kalian harus berusaha, yaitu mempelajari ilmu nahwu, mempelajari ilmu shoroh, mempelajari bahasa Arab dan sebagainya. Nah, dengan usaha itu baru kalian bisa mencapai ilmu. Nah, berarti ilmu yang kalian peroleh melalui mikir-mikir dan istidlal, melalui iktisab, melalui usaha, maka disebut ilmu iktisabi atau ilmu nadhari. Ya, itu. Yang kedua ilmu ittirari atau daruri. Nah, ittirari itu artinya secara langsung, secara otomatis, secara terpaksa. Itu ilmu ingkang hasilipun tanpa mikir-mikir lan istidlal, tanpa berpikir dan tanpa istidlal. Jadi cara gampang tek langsung ngerti gitu. Sekali tek langsung ngerti. Contoh, sebagaimana yang tadi sudah dibaca di kitab ini, contohnya pengetahuan yang kalian peroleh melalui panca indera, ya. Contoh, kalian melihat ke atas, ada langit warnanya biru, ya. Itu kan sekali kalian melihat tek, ya, langsung tahu, di atas ada langit warnanya biru. Enggak usah berpikir itu apa ya kan, ya. Sekali tek langsung tahu. Saya kalian mendengar suara bel berbunyi tet, ya. Sekali mendengar langsung paham, bel yang berbunyi, kan enggak langsung kalian berpikir dulu, bertanya-tanya ini suara apa kan, enggak. Ya, sekali tek langsung tahu. Itu namanya ilmu ittirari atau ilmu daruri, ya. Jadi yang enggak usah melalui proses, ya, tek langsung bisa tahu. Atau sesuatu yang sangat mudah sekali, ya. Enggak usah berpikir secara panjang. Misalnya wong tua itu mesti lebih tua, wong tua, ayah itu mesti lebih tua daripada anaknya, ya. Itu kan enggak usah bener ya apa enggak, ya kan, enggak seperti itu, ya. Beda kalau si A dengan si B ini lebih tua mana, ini kan perlu dicari dulu, dia lahirnya tahun berapa kan. Tapi ketika bapaknya dengan anaknya itu lebih tua mana, ini sudah otomatis mesti lebih tua orang tuanya, bapaknya. Nah, ini berarti nggak usah mikir, namanya ilmu ittirari atau ilmu daruri. Jadi kesimpulannya, ilmu yang diperoleh secara langsung tek itu berarti ilmu ittirari atau ilmu daruri. Kalau ilmu yang harus melalui proses, melalui usaha, itu namanya ilmu iktisabi atau ilmu nadhari. Ya, bisa dipahami, ya. Mungkin cukup sekian. Jangan lupa maknanya di kitab kalian itu dimaknai yang lengkap, ya. Kalau misalnya yang kemarin-kemarin ada yang tertinggal, ya tolong itu dilengkapi. Sekian dulu, semoga kita semoga senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akhiri dengan berdoa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.